Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Aulia Rahma dengan NIM 22104111200010. Kelas B Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lama Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Sosial dan Politik Indonesia dengan dosen pembimbing yang terhormat Ibu Tri Silvana Azwari, SOS MAT. Materi yang akan saya sampaikan adalah Industrialisasi dan Sistem Sosial Masyarakat Indonesia. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi merupakan bagian dari proses modernisasi di mana perubahan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Sistem sosial diartikan sebagai sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Jadi, industrialisasi memiliki dampak yang signifikan pada sistem sosial. Dalam masyarakat agraris, hubungan sosial didasarkan pada hubungan sosial yang erat antara anggota masyarakat seperti keluarga, tetangga, dan teman. Namun, dalam masyarakat industri, hubungan sosial menjadi lebih individualistis dan impersonal karena masyarakat lebih fokus pada pekerjaan dan penghasilan. Selain itu, industrialisasi juga dapat mempengaruhi sistem sosial melalui urbanisasi yang dapat mengubah pola hubungan sosial dan nilai-nilai masyarakat. Beberapa tantangan dalam integritas nasional yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi, korupsi, kolusi, dan nepotisme, keanekaragaman suku, agama, dan budaya, diskriminasi, aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan, dan adapun peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat integritas nasional antara lain pemanfaatan ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa, pemerataan keterampilan, perlindungan sosial, partisipasi dalam jaringan pasokan global, dan yang terakhir pemerataan pembangunan. Sejarah kapitalisme dan industrialisasi di Indonesia terjadi pada masa Orde Baru. Pada masa itu terjadi peningkatan signifikan dalam sektor industri pengolahan, meskipun sektor pertanian yang lebih dominan saat itu. Sejarah perkembangan kapitalisme di Indonesia juga menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kekuatan ekonomi atau bisnis pengusaha besar dengan dukungan kekuatan politik elit birokrat penguasa pada zamannya. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh kuat dari sistem politik dan ekonomi yang dianut oleh rezim yang berkuasa terhadap perkembangan kapitalisme di Indonesia. Dengan demikian, proses industrialisasi telah membawa perubahan signifikan dalam struktur ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Sementara perkembangan kapitalisme juga mengalami transformasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Industrialisasi dan perkembangan kelas menengah di Indonesia. Di Indonesia, kelas menengah mulai berkembang pesat sejak era reformasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan perubahan pola konsumsi. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, industrialisasi dan perkembangan kelas menengah juga dapat menyebabkan peningkatan kesenjangan sosial. Selanjutnya, autoritarian adalah sistem politik yang mengutamakan kekuasaan satu pihak atau kelompok tanpa menghormati hak-hak dan kebebasan rakyat. Autoritarian sering dikaitkan dengan proses industrialisasi yang membutuhkan stabilitas dan efisiensi dalam pembangunan ekonomi. Struktur politik autoritarian biasanya terpusat dan terkonsentrasi pada pemimpin atau birokrasi yang memanipulasi pemilihan dan hukum. Contoh negara yang pernah menganut autoritarian adalah Uni Soviet, Indonesia pada masa Orde Baru, dan Cina. Selanjutnya, demokrasi dalam konteks industrialisasi dan struktur politik dapat menjadi tantangan karena kebijakan yang ketat yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan ekonomi dan politik dapat mengancam kedemokratan dan mengakibatkan ketidakstabilan politik. Namun, demokrasi juga dapat menjadi faktor penting dalam proses modernisasi politik dan pembangunan politik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas politik dan ekonomi, serta menjaga kedemokratan dan hak-hak pengguna dalam kebijakan yang diterapkan dalam konteks industrialisasi dan struktur politik. Berikutnya, teori negara dan keterkaitan antara negara dengan masyarakat dalam proses industrialisasi menekankan peran negara dalam mendorong dan mengendalikan pembangunan industri serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan keseimbangan antara stabilitas politik dan ekonomi, serta menjaga kedemokratan dan hak-hak pengguna dalam kebijakan yang diterapkan dalam konteks industrialisasi. Pertumbuhan ekonomi dalam konteks industrialisasi dan struktur
struktur politik industrialisasi adalah proses di mana suatu masyarakat beralih dari sektor ekonomi yang didominasi oleh pertanian dan usaha kecil menuju sektor ekonomi yang didominasi oleh industri dan produksi massal. Industrialisasi seringkali dianggap sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan kapasitas produktif, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Di Indonesia, industrialisasi telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan mengubah struktur perekonomian dari agraris menjadi industri. Baik, ke pembahasan yang terakhir, yaitu struktur kekuasaan dalam industrialisasi dan struktur politik memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Industrialisasi dapat menyebabkan perubahan dalam struktur politik, dan sebaliknya, struktur politik juga dapat mempengaruhi proses industrialisasi. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.